Tuhan, Bapak Saudara, malam hari ini kita bersama-sama kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kita semakin hari semakin belajar firman Tuhan, semakin mengerti apa kehendak Allah, rencana Allah di dalam kehidupan kita, bukan? Nah, malam hari ini khusus ya, kita akan belajar satu tema ya, yaitu tentang pelayanan malaikat. Kalau 2 hari kemarin kita sudah belajar tentang dunia malaikat, nah buat apa kita tahu tentang dunia malaikat itu? Dan ternyata kita tahu bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi pelayan bagi Allah dan juga bagi anak-anak Allah. Kalau kita tidak mengetahuinya, kita tidak akan mengerti dan kita tidak akan mengalami pelayanan malaikat dalam kehidupan kita. Amin. Banyak kehidupan kita ini mengalami hal-hal yang sulit. Kadang-kadang tidak bisa kita selesaikan dengan otak kita atau tenaga kita. Nah, karena hal-hal tersebut sebenarnya mekanismenya terjadinya di alam roh. Nah, perkara-perkara seperti ini itu bisa kita lakukan, kita kerjakan dengan mudah kalau kita juga minta pasukan roh, yaitu malaikat-malaikat untuk membantu kita menyelesaikan dalam setiap masalah atau persoalan yang ada di dalam sekitar kehidupan kita. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Saudara, kita bahas firman Tuhan malam hari bersama-sama ya, tentang pelayanan malaikat ini ya. Oke, puji Tuhan Bapak Saudara. Haleluya ya. Oke. Ya. Malaikat diciptakan oleh Allah untuk melayani Allah. Jadi awalnya ketika Allah menciptakan malaikat itu untuk apa? Untuk membantu proyek yang sedang dikerjakan oleh Allah. Ketika Tuhan Yesus menciptakan langit, bumi dan segala isinya, siapa yang merealisasikan di alam roh itu? Tuhan Yesusnya hanya berfirman. Ya, Tuhan Yesus berpikir, Tuhan Yesus berfirman, lalu malaikat-malaikat inilah yang membangun semua materi-materi dalam bentuk roh di alam roh. Kalau Tuhan Yesus menghendaki itu ada di alam fisik atau alam materi, nanti malaikat pun juga akan membuatnya di alam materi juga. Ya, nah selain melayani Allah, ternyata malaikat juga diciptakan untuk melayani anak-anak Allah dalam pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Pekerjaan malaikat itu bisa melindungi, ya. Jadi kalau Anda butuh perlindungan, Anda boleh minta kepada Allah Bapa untuk mengirimkan malaikatnya, sehingga nanti malaikat-malaikat itu akan menjaga dan melindungi Anda, ya, melindungi dan menjaga. Serta malaikat itu kadang-kadang juga membantu kita, ya. Apa yang nggak bisa, kita kurang tenaga atau kita kurang mengerti, nanti malaikat ini juga akan membantu. Nah, terlebih dalam hal peperangan rohani, ya, dalam peperangan rohani nanti Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk membantu setiap anak-anak Allah. Bapak Saudara, sekarang kita lihat ayatnya dulu ya, dalam Ibrani pasal 1, ya, Ibrani pasal 1. Oke, ya. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7. Kita baca. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7, ya. Nah, dikatakan begini. Dan tentang malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi api. Nah, istilah malaikat itu menjadi pelayan, bukan kita merendahkan malaikat, bukan. Tapi Alkitab memang mencatat atau menulis, memberitahu kepada kita semuanya, apa sih tugas daripada malaikat itu, kenapa dia diciptakan. Tentang malaikat-malaikat, Allah berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya. Ya, nah Bapak Saudara, jadi kalau kita membuat istilah atau menyebut atau menganggap bahwa malaikat itu boleh membantu kita, menjadi pelayan kita, itu ada dasarnya, yaitu Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7 ini, ya. Nah, ada satu ayat lagi di dalam Mazmur pasal 104, ya.
Mazmur 104 dikatakan ayat yang keempat. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Yang dimaksud oleh pemazmur ini adalah malaikat ya, dalam bentuk api atau badai yang akan menjadi pelayan-pelayan yang membantu setiap anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ya, contohnya apa? Malaikat-malaikat itu membantu atau melayani sebagai pelayan. Nah, kita lihat dulu apa yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, ya, Tuhan Yesus ya itu sedang dicobai oleh si iblis. Si iblis berkata, enggak ya? Atau iblis itu tahu juga bahwa Tuhan Yesus itu bahwa malaikat itu ya disediakan untuk melayani termasuk Tuhan Yesus juga ya. Dan saat itu juga akhirnya setelah selesai pencobaan itu Tuhan Yesus dilayani oleh malaikat ya. Lebih jelasnya kita baca ayatnya. Matius pasal 4 ayat yang ke-11. Nah, Saudara, Matius 4 ayat 11 dikatakan lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus, ya, melayani Tuhan Yesus. Perhatikan di sini, ya, malaikat setelah Tuhan Yesus ini dicobai oleh si iblis, karena Tuhan Yesus kan puasa 40 hari 40 malam dibawa oleh roh ke padang gurun, seorang diri, lalu dicobai oleh si iblis, ya. Nah, ketika sudah dicobai oleh si iblis, selesai pencobaan itu, malaikat melayani Tuhan Yesus. Dalam bentuk apa? Saya yakin ya, kebutuhan orang puasa setelah selesai puasa apa? Ya sahur, buka puasa, bukan? Nah, saya percaya malaikat menyediakan catering. Walaupun nggak disebutkan ya, tapi kita tahu konteksnya, bukan? Orang habis puasa, ya. Nah, setelah selesai puasa dilayani, ya. Kira-kira pelayanannya bentuknya apa? Ya, bukan hanya disambut dengan hebat ya kamu bisa puasa 40 hari. Wah, puji Tuhan ya. Bukan situ. Itu bukan melayani namanya ya. Itu hanya merespon aja atau menghargai. Tapi melayani artinya apa yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus saat itu, saya percaya si malaikat ini menyediakannya untuk Tuhan Yesus juga ya. Paling enggak disediakan air untuk minum. Untuk minum ya. Nah, Saudara, perhatikan ya. Sebenarnya iblis itu juga tahu bahwa malaikat itu memang disediakan oleh Allah untuk melayani. Kenapa dia tahu? Karena dia dulu sebelum jadi iblis, dia juga malaikat. Di mana pada waktu di surga, si iblis itu melayani Allah, bukan? Si Lucifer itu melayani Allah sebelum jadi iblis. Dia memimpin pasukan seluruh makhluk itu untuk memuji menyembah Tuhan. Ya. Jadi Lucifer sendiri dulu pelayannya Allah sebagai worship leaders di kerajaan surga itu. Ketika dia dilempar ke bumi, sekarang dia seolah-olah nggak mau jadi pelayan. Dia mengangkat dirinya sebagai bos, sebagai tuan, sebagai raja dengan membangun kerajaan di muka bumi ini, ya. Nah, kita lihat sekarang ini. Iblis tahu bahwa ada malaikat-malaikat yang disediakan untuk melayani orang-orang atau Tuhan sendiri, ya. Nah, lihat ayat berikutnya ini, ya. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus dalam Markus 1 ayat 13, di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana, di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Nah, perhatikan saudara, ya. Jadi, malaikat itu melayani Tuhan Yesus. Jadi apa yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus, yang tidak dijangkau, tidak bisa dijangkau oleh murid-muridnya,
Ya, karena pada waktu itu dia belum punya murid juga. Karena habis dibaptis oleh Yohanes, lalu dia masuk ke padang gurun. Jadi belum punya pengikut. Jadi dia baru seorang diri, jadi belum ada yang memperhatikan. Ya, kita tahu di sini. Ya, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya ya. Kalau kita ini mungkin jadi baru pemula melayani Tuhan, nggak ada orang yang menyokong kita, nggak ada orang yang membantu kita. Ya, jangan Anda merasa lonely, jangan merasa seorang diri, ya, bahwa Anda mengerjakannya sendiri. Ingat, ada malaikat-malaikat nanti yang diperintahkan juga oleh Bapa atau Tuhan Yesus yang kita layani itu untuk membantu kita dalam pelayanan kita juga, ya. Nah, Bapak Saudara, satu kali saya sedang pelayanan, lalu saya nggak membawa tim. Karena saya tidak mengira kalau pelayanan itu ujung-ujungnya ada pelayanan pelepasan. Ya, kalau pelayanan pelepasan kadang-kadang kami bawa tim supaya apa? Paling enggak ada catchernya untuk menangkap supaya orang tidak jatuh dan kepalanya tidak terbentur ke lantai seperti itu ya. Atau mungkin ya karena mungkin banyaknya orang begitu, mungkin saya hanya mendoakan. Lalu setelah itu yang tukang tengking itu, nanti itu anak buah saya gitu. Murid-murid saya seperti itu ya. Nah, ketika itu saya nggak bawa murid, nggak bawa anak buah, ya, nggak bawa tim. Nah, ternyata ada pelayanan pelepasannya di situ. Wah, saya kalang kabut, ya. Cilakanya lagi, saudara ya. Itu orang-orang yang di situ nggak mengerti tentang pelayanan begitu. Karena apa? Mereka prinsipnya ditakut-takutin sama leadersnya. Kalau kamu belum kuat, jangan melayani. Nanti serangan balik, nanti kamu akan kena dampaknya dan sebagainya. Jadi ketika saya melayani nggak ada yang membantu sama sekali. Kenapa? Walaupun dia pengen membantu, melihat saya seorang diri seperti itu, tapi karena konsep ya prinsipnya sudah masih salah, ya pengertiannya masih salah, bahwa kalau mau pelayanan harus doa puasa dulu 40 hari, 40 malam, ya. Harus berbahasa roh lama dulu, baru boleh melayani gitu ya. Jadi merasa nggak layak, merasa takut nanti bagaimana kalau ada serangan balik seperti itu. Jadi mereka nggak membantu. Dalam kondisi seperti itu, ya, waduh ini bagaimana menangani begitu banyak orang. Lah, ketika itu hadirat Allah begitu luar biasa. Jadi ketika saya tengking, saya ngomong begitu, orang bermanifestasi. Nah, untuk menghandle orang-orang bermanifestasi itu bagaimana? Kalau cuma 2 orang, mungkin tangan kiri dan tangan kanan saya ya, itu gampang saja ya, satu pegang telinganya satu, pegang telinganya satu, dah jangan kabur ya. Tapi kalau lebih dari 10 atau 20 orang yang bermanifestasi, nah bagaimana? Nah disitulah saya teringat bahwa ada malaikat yang disediakan untuk membantu kita. Ya, nah di situ saya minta kepada Bapak Surgawi, minta malaikat surgawi untuk membantu dalam ministry ini, dalam pelayanan ini. Ya, nah ketika ada yang bermanifestasi guling-guling menuju ke sana gitu, saya bilang aja, malaikat surgawi ya, jagai, tarik mereka ke sini. Supaya jangan nanti terlalu jauh ke sana lah, nanti ada apa-apa saya nggak ngerti ya. Nah, pokoknya semua saya handle, saya cover dengan saya minta malaikat surgawi untuk mengcover mereka semuanya itu. Nah, walaupun yang bermanifestasi banyak saudara, tapi nggak terjadi hal-hal yang buruk ya. Kenapa? Saya tidak seorang diri. Walaupun faktanya hanya seorang diri. Tapi saya secara roh, saya dibantu oleh para malaikat. Ya, jadi ada malaikat yang pegangin tangan mereka, ada malaikat yang pegangin kaki mereka, sehingga manifestasinya nggak terlalu kasar seperti gitu ya. Nah, Bapak Saudara, ya itu cara kita melakukan sesuatu. Atau contoh lain, ya, ketika saya melayani seseorang, dia manifestasinya luar biasa karena roh yang ada di dalamnya ini ternyata kuat sekali. Sehingga dia berontak seperti itu. Dipegang orang 6 saja, orang 6 itu mental kalah. Ya, ngerti maksud saya ya? Pasti Bapak Ibu Saudara pernah melihat seperti itu. Ya, waktu melayani, orang yang dilayani dipegang orang 6, ya laki-laki yang kekat itu pun dia masih bisa merontak dan terbebas seperti itu loh. Ya, nah mereka tak sanggup untuk mengendalikan ya orang yang bermanifestasi itu.
Dalam kondisi seperti itu, nah akhirnya saya minta malaikat surgawi ya, pegang tangan kiri, kanan orang ini, kaki kanannya, kepalanya, ya, badannya semua sehingga dia tidak berontak dan bermanifestasi secara kasar seperti itu. Ya, ketika saya ngomong seperti itu, apa yang terjadi, saudara? Itu orang yang megangin tadi kaget, ya. Saya pegangin dia berontak, saya kalah, tapi ini saya lepas dan Pak Gideon cuma ngomong begitu aja, dia kayak terpaku gitu ya, kayak tertancap di paku ya, tangannya seperti ada yang megangin seperti itu. Yang megangin siapa, saudara? Karena saya minta Bapak Surga untuk kirim malaikat itu bekerja seperti itu. Nah, Bapak Saudara, pengalaman seperti ini mungkin berguna juga ya. Kalau Bapak Saudara sudah mulai melayani, Anda mulai kewalahan, ya, Anda jangan panik. Anda punya pasukan, malaikat surgawi, ya, memang diperintahkan untuk melayani juga, membantu kita, menjaga kita semuanya dalam pelayanan-pelayanan kita. Amin. Nah, nanti saya kasih contoh-contoh yang lainnya ya. Nah, kita lanjutkan dulu ayat berikutnya ini. Dalam Lukas 1 ayat 19, ya. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Ya, jadi jenis-jenis pelayanan malaikat itu macam-macam, saudara. Ada yang melayani untuk kebutuhan pribadinya, orang itu. Ada juga yang melayani karena disuruh oleh Allah untuk menyampaikan pesannya Allah. Nah, ini jenis malaikat messenger, ya, yang disuruh untuk menyampaikan pesan, ya, istilah kerennya itu Pak Pos, menyampaikan pesan. Nah, Anda tahu konteksnya, Lukas 1:19 ini, Gabriel ini ketemu dengan Maria, ya, berjumpa dengan Maria dan dia berkata, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku diutus untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan ini kepadamu." Apa yang disampaikan, saudara, oleh malaikat Gabriel ini kepada Maria? Ya, bahwa pesannya Allah Bapa apa? Kamu dipilih oleh Allah dari antara para wanita. Kamu akan mengandung. Nanti anak yang ada di dalam kandunganmu yang lahir itu adalah anak yang kudus, ya. Dan hendaklah kamu menamai dia Yesus, ya. Nah, perhatikan ya. Jadi malaikat ini menyampaikan berita kepada Maria, ya. Ketika itu Maria kaget, dia bingung, lalu tanya kepada malaikat, "Bagaimana itu bisa terjadi?" Lalu malaikat mulai menjawab lagi, "Nanti Roh Kudus yang akan menaungi kamu dan kamu akan melahirkan anak yang kudus itu." Kenapa disebut anak kudus? Karena benihnya adalah benih Allah yang kudus itu. Ya, Bapak Saudara, jadi malaikat itu ya disediakan, diciptakan oleh Allah untuk melayani dirinya. Melayani Allah, bisa diutus, bisa membantu dan sebagainya. Nah, hubungannya dengan manusia sekarang, ya. Bagaimana malaikat ini, ya, kalau ketemu manusia? Malaikat sebenarnya adalah pribadi-pribadi yang halus dan memiliki hampir semua ciri yang ada pada manusia. Kenapa? Bentuknya malaikat itu seperti manusia sebenarnya. Ya, dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya telinga, dia punya hidung, dia punya mata, dia punya mulut. Mirip dengan manusia. Ya. Nah, bedanya apa? Malaikat itu punya sayap. Ya. Malaikat itu punya sayap. Ya, ada yang sayapnya 6, ada yang sayapnya 4, ada yang sayapnya 2, ada yang tak bersayap juga si malaikat itu. Ya, itu yang membedakannya. Dan malaikat itu bentuk tubuhnya adalah roh. Ya, bentuk tubuhnya adalah roh. Dia tidak mempunyai tubuh daging. Itu yang membedakan antara malaikat dengan manusia. Tapi bentuknya, ciri-cirinya sama. Dia punya mata, dia punya mulut, dia punya hidung, dia punya telinga, dia punya tangan, dia punya kaki juga. Ya, nah, nggak percaya, nanti lihat sendiri kalau ketemu malaikat. Ya, nah, saudara lanjut sedikit ya. Nah, mereka, malaikat-malaikat ini
melayani Allah dan manusia dengan lembut, ya. Nah, sekarang malaikat itu diajar oleh Roh Kudus untuk berlaku dengan sopan kepada manusia, ya. Namun Saudara, banyak orang setelah mengerti kedudukannya sebagai anak Allah, kadang-kadang sekarang anak-anak Allah atau orang-orang Kristen ini yang ngerti tentang pelayanan malaikat itu, sekarang ya kebanyakan mereka mulai berlaku kasar kepada mereka. Ya, kita adalah anak kerajaan. Hendaknya kita tetap berlaku hormat dan kasih kepada mereka, yaitu para malaikat-malaikat tersebut. Nah, saudara, kita lihat apa yang terjadi ketika malaikat itu ketemu dengan manusia. Pelayanannya seperti apa? Nah, kita lihat dulu ya, dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20, di mana di sini ya malaikat itu berjumpa dengan Musa. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Nah, ada pertanyaan begini. Ya, sebenarnya yang menyertai Tuhan itu, yang menyertai Musa itu malaikat atau Tuhan? Ya, atau Tuhan sendiri. Kalau lihat kita konteksnya ya, Musa itu sebenarnya waktu disuruh oleh Tuhan, Tuhan itu berkata, nanti aku akan suruh malaikat untuk mengawal kamu. Tapi Musanya ngeyel, sudah bilang, enggak, kalau enggak engkau sendiri, aku enggak mau. Makanya muncul lagu itu yang dikarang oleh Don Moon, lalu diterjemahkan oleh William Kauntu, ya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, ya. Nah, itu yang ngarang Don Moon, ya. Diterjemahkan, ditranslate oleh William Kauntu, ya. Bila kau tak besertaku, ya. Don Moon dari mana dapatnya? Dia nyontek omongannya Musa. Ya, Musa itu bilang, kalau engkau sendiri tidak berjalan dengan aku tidak memimpin bangsa ini. Ya, akhirnya Tuhan ngalah. Oke, ya kalau kamu mau minta aku memimpin dia, akhirnya Tuhan memimpin juga. Ya, dengan apa? Dengan tiang awan dan tiang api. Jadi tiang awan dan tiang api itu bukan malaikat. Tiang awan dan tiang api itu adalah kehadiran Allah yang bisa dilihat oleh bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel itu nurut pimpinan daripada Allah melalui tiang awan dan tiang api itu. Jadi kalau tiang awan atau tiang api itu berjalan, bangsa Israel harus berjalan. Kalau tiang awan dan tiang api itu berhenti, bangsa Israel harus berhenti juga, ya. Nah, kenapa? Itu bentuk tuntunan atau pimpinan Tuhan, ya. Nah, tapi sisi lain, Saudara, ya. Tuhan berkata, ya, malaikat-malaikat juga diperintahkan selain Allah sendiri menyertai mereka, malaikat juga, ya. Tadi dikatakan melalui ayat tadi, ya. Bagaimana? Bahwa Allah berkata di sini, ya, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Nah, Bapak Saudara, kenapa malaikat itu harus mendahului mereka? Nah, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang ya, kalau mau pergi kemana begitu, atau mau melakukan pelayanan di tempat-tempat yang belum pernah dia datang ke tempat itu, atau melayani di tempat itu, kadang-kadang ya tim itu berdoa, minta malaikat surgawi untuk mendahului di sana. Ya, untuk mendahului, untuk membersihkan semua roh-roh yang ada di tempat itu, ya. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel ini, ya, malaikat surgawi itu mendahului mereka. Ya, membuka akses bagi mereka itu. Nah, kita tahu ya fungsi Tuhan dan fungsi malaikatnya. Fungsi Tuhan adalah ya memenuhi kebutuhan daripada manusia itu, ya. Tapi malaikat ini dia meratakan atau membuka aksesnya, ya. Tuntunannya tetap ada Tuhan, ya. Tapi malaikat ini bukan menuntun sebenarnya, ya. Malaikat ini hanya membantu kalau ada apa-apa sebelum
ketemu dengan bangsa Israel ini, malaikat itu sudah mendahului ada di situ. Jadi sebenarnya bangsa Israel itu tampak tilas. Malaikat jalan di depan ini udah bersih gitu, dia masuk lagi, dia masuk lagi, dia masuk lagi gitu ya. Nah, selanjutnya, saudara ya, perhatikan lagi. Nah, Lukas 4 ayat 9 sampai 11. Ya. Nah, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan apa? Malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Nah, di sini dikatakan ya, iblis itu dia memberitahu kepada Tuhan Yesus. Ya. Bukankah malaikat-malaikat itu disediakannya untuk menatang engkau supaya engkau tidak terantuk atau tersandung oleh batu. Nah, di sini yang seperti saya katakan tadi di awal, bahwa malaikat ini tahu bahwa ada malaikat yang menyertai manusia. Ya, Yesus pada waktu itu manusia, bukan? Nah, menyertai manusia. Sekarang kita sebagai manusia, apalagi anak-anak Allah yang sudah belajar pemuridan seperti ini, kalau kita tidak tahu tentang pelayanan malaikat, itu rugi besar. Malaikat disediakan untuk melindungi kita supaya kita tidak cilaka, kita tidak kena terantuk batu. Tapi karena kurangnya pengertian ini, ya, nah kita kadang-kadang tidak menggunakan jasa daripada malaikat tersebut, ya. Nah, sekarang kita harus paham ya, ada malaikat. Jadi kita tahu siapa yang sering kita suruh untuk melindungi kita, bukan Tuhan, saudara, ya. Jadi kita tahu persis sekarang bagaimana cara berdoa yang benar, ya. Minta kepada Tuhan, kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, minta malaikat untuk melindungi kita. Ya, untuk mengawal kita, untuk menjaga kita, ya, supaya kita tidak kena cilaka. Amin. Nah, ini pelayanan malaikat. Jadi kadang-kadang manusia ini kan gitu ya, kita anak-anak Allah ini suka ngerepotin Tuhan. Tuhan lindungi saya ya. Ada mekanismenya. Bagaimana cara Allah memprotek Anda? Disediakan malaikatnya supaya malaikat-malaikat itulah yang melindungi Anda. Amin. Ya, yang melindungi Anda. Jadi yang turun tangan bukan Allah langsung. Atas kehendak Allah, atas izinnya Allah, dilepaskanlah malaikat untuk ya mengawal setiap manusia sehingga manusia ini tidak tersandung dan sebagainya. Ya, oke. Kita baca satu kisah lagi. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-20. Nah, ini peran dari malaikat kepada manusia, ya. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan membawa mereka itu keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada banyak orang, ya. Kita tahu satu kali Petrus ditangkap karena dia menginjil dan memberitakan firman, banyak orang bertobat, ya. Nah, orang yang nggak seneng banyak, khususnya orang Farisi dan orang Saduki menghasut, dan akhirnya Petrus itu ditangkap, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Ya, dia dipasung di sana, kakinya diikat, tangannya diikat, dibelenggu di dalam penjara itu. Sementara murid-murid yang lain mereka berdoa semalam-malaman di rumah, ya, seseorang itu, salah satu murid itu, lalu mereka berdoa untuk Bro Petrus ini, ya.
Wah, ya kira-kira doanya gimana, Saudara? Tuhan tolong lepaskan Bro Petrus ini. Engkau sanggup untuk membuka pintu-pintu penjara itu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu doanya orang karismatik kan begitu ya. Mereka kan habis kepenuhan Roh Kudus. Jadi kayak mirip orang karismatik, gitu ya. Doa klaim ini, klaim itu, ya. Lah pokoknya dia mau berinovatif, pokoknya pintu-pintu penjara dirobohkan, gembok-gemboknya dibuka semuanya, rantai-rantai yang mengikat Petrus semua dipatahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang mekanisme bagaimana? Bagaimana Allah mematahkan ya rantai yang mengikat Petrus itu, membuka gembok-gembok di penjara sementara kuncinya dipegang sama si Pirpui yang ada di situ. Tapi saudara Anda lihat, ada sesuatu yang luar biasa. Malam itu Petrus bisa keluar dari penjara, ya, kembali dan menemui orang-orang yang sedang berdoa itu, ya. Tadi dikatakan di situ, waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, ya. Nah, Saudara, jadi malaikat Tuhan yang membuka pintunya, membuka rantainya Petrus dan membuka gembok-gemboknya semuanya itu. Bayangin Saudara, ya, dari mana malaikat itu dapat kunci? Apa kuncinya yang ada di Spirpui itu tahu-tahu dicabut sama malaikat itu loh. Enggak perlu Saudara, lo enggak tahu? Ya, bagi malaikat punya cara sendiri. Untuk apa? Untuk membuka gembok ya, penjara-penjara itu. Jadi Petrus itu bukan ngilang celing gitu enggak. Betul-betul pintunya terbuka. Betul-betul rantainya itu lepas dari Petrus itu. Ya. Nah, yang melakukannya adalah malaikat. Ya, karena ada yang berdoa, minta tolong supaya Petrus dilepaskan di situ. Dan terjadi doanya dijawab oleh Tuhan, ya. Dengan cara Allah mengirim malaikatnya. Amin. Jadi hubungan antara malaikat dengan manusia, ya, peran malaikat dengan manusia itu seperti ini. Ya, nanti bisa Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda sendiri ya. Anda mungkin belenggu-belenggu yang mengikat Anda bukan seperti belenggu rantai seperti Petrus, mungkin belenggu masalah dalam kehidupan Anda juga bisa minta supaya malaikat surgawi juga melepaskan Anda juga dari semua belenggu-belenggu dan rantai yang mengikat di dalam kehidupan kita semuanya ya. Nah, kisah berikutnya Saudara yang terjadi kepada Paulus ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 23 sampai ayat yang ke-24 ya. Ketika itu Rasul Paulus ya, dia mau dibawa ke Yerusalem ya. Nah, di tengah-tengah ini laut itu ya, kapalnya dihantam oleh ombak badai ya. Semua pada ketakutan karena kapalnya pecah di situ ya. Nah, lambat laun karena air mulai masuk, semua orang mulai panik. Nah, orang-orang di dalam kapal itu sudah mulai melempar skoci semuanya. Mereka mau keluar dari kapal itu supaya nggak ikut tenggelam dari situ ya. Tapi Paulus berkata, Pak, jangan keluar semuanya ya, saudara-saudaraku. Tinggallah tetap di dalam kapal ini. Nah, alasannya apa? Kenapa Paulus bisa ngomong seperti itu? Memberikan jaminan, memberikan kekuatan kepada semua penumpang yang ada di dalam kapal itu. Ternyata malam itu Paulus itu dijumpai oleh malaikat. Ya, ada malaikat yang datang kepada Paulus, memberitahu sesuatu kepada Paulus. Ya, baca ayatnya ini ya. Dalam Kisah Para Rasul ini pasal 27 ayat 23 sampai 24. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini
akan selamat karena engkau. Ya, perhatikan saudara ya, Paulus itu hamba Allah, hidupnya dipersembahkan kepada Allah. Apa yang dikerjakan selalu mengikut agendanya Allah. Walaupun dia ditangkap seperti ini, ya, tapi dia tahu ini dalam rencana Allah. Karena dia harus menghadap kaisar. Gara-gara dia membela diri ketika mau dieksekusi itu ya. Dia mau disesah itu, dia bilang, kamu mau menyesah aku ini warga negara Roma. Oh, kalau begitu biar kaisar yang mengadili engkau, kami nggak punya hak. Nah, akhirnya Paulus harus dibawa ke Yerusalem untuk ketemu sama kaisar ada di sana ya. Nah, disitulah dibawa di kapal itu. Tengah-tengahnya mengalami hal yang seperti itu. Nah, apa yang terjadi, saudara? Rencana Allah nggak boleh gagal. Apa yang sudah diplan, ya, sudah dirancang oleh Allah harus terjadi karena rencana Allah tak pernah gagal. Apapun mencoba untuk menggagalkannya. Ya, tapi rencana Allah harus terwujud, bukan? Nah, disitulah Allah melihat bahaya yang sedang menimpa Paulus ini, disuruhlah malaikat untuk menguatkan Paulus. Jangan takut Paulus. Ya, engkau harus menghadap kaisar. Itu rencananya, itu tujuannya. Ya, walaupun ada badai, walaupun ada ombak, walaupun kapalnya, sarana prasarana ini rusak, kamu harus tetap menghadap kaisar itu. Ya. Nah, seluruhnya ini akan selamat. Bilang sama orang-orang yang panik itu. Lalu Paulus mulai bilang, saudara-saudara, jangan keluar dari kapal ini ya. Karena malaikat Tuhan tadi malam ngomong sama saya. Semua yang ada di dalam kapal ini, tidak ada yang mati. Semua akan selamat. Karena apa? Karena Paulus. Jadi malaikat itu melayani siapa? Malaikat itu bukan melayani orang-orang lain, itu bukan. Malaikat itu sebenarnya ada urusan dengan Paulus. Tapi karena Paulus itu sudah satu tim, ya, dalam satu kapal itu semuanya, satu paket, ya. Jadi Paulus dilayani, yang lainnya kena dampaknya juga, ya. Dapat blessingnya juga. Jadi yang dilayani bukan orang-orang lain ya, yang dilayani Paulus. Tadi dikatakan, karena engkau, betul enggak? Makanya Allah menyuruh malaikat di sini. Nah, apa yang terjadi, saudara? Akhirnya ya terselamatkan, ya. Itu cara Tuhan bekerja seperti itu. Kalau enggak ada malaikat, saya percaya Paulus ikut panik juga. Mungkin dia ikut melempar skoci juga, ya. Nah, menyelamatkan, kenapa? Feelingnya begitu. Kapal pecah, sebentar lagi karam, kalau tinggal di kapal itu terus, nanti akan tenggelam di situ. Itu perhitungan secara rasionya. Tapi karena malaikat itu berkata seperti itu, saya percaya kebocoran dari kapal itu, pecahnya kapal itu, gak membuat kapal itu tenggelam, saudara. Kenapa? Ada malaikat ada di situ yang menopang kapal itu sehingga kapalnya tetap terapung walaupun pecah. Sampai akhirnya siang hari mereka lihat di sebelah ada pulau, mereka semua pergi ya ke pulau itu, lalu keluar dari situ dan udah selesai urusan dengan kapal itu ya. Nah, urusan beda lagi ya, saudara. Kita perhatikan ya. Jadi Tuhan memperhatikan. Bahkan dia menyuruh malaikatnya untuk menolong ketika bahaya sedang mengancam di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, lagi. Ibrani pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kau buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ya. Jadi setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, mata Tuhan melihat. Ketika dia mau menolong Anda, caranya bagaimana? Dikirimkannya lah malaikat-malaikat untuk melayani Anda,
supaya Anda nggak kena cilaka. Diselamatkan seperti itu. Amin. Nah, saudara, selain malaikat itu menolong kita dalam keadaan atau situasi yang sedang membahayakan dalam kehidupan kita, ternyata malaikat itu juga disediakan untuk membantu kita, khususnya dalam peperangan rohani. Ya, dalam peperangan rohani. Nah, sekarang perhatikan ya, dalam peperangan rohani. Kita lihat, ada satu jenis malaikat, namanya Michael atau Mikael. Ya, Mikael itu disebut pemimpin besar yang mengapalai bala tentara surgawi. Mikael ini sering diutus untuk berperang melawan penghulu-penghulu di atas suatu negara atau teritorial. Dan ia rupanya Mikael ini ya diutus khususnya sebagai pembela Israel pada perjanjian lama dulu ya. Nah, perhatikan di sini dalam Daniel 10 ayat yang ke-13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Nah, perhatikan di sini saudara ya. Pemimpin kerajaan orang Israel berdiri 21 hari lamanya menentang aku ya. Nah, aku di sini siapa? Nah, Daniel ini sedang berdoa saudara ya. Lalu saya percaya yang memberikan jawaban doa itu mungkin Gabriel ya, malaikat messengernya. Tapi malaikat messenger ini ternyata dihadang oleh raja di Persia. Ini bukan raja secara fisik, tapi roh-roh teritorial. Ya, jadi iblis itu membangun ya sistem, hierarkinya ada, skemanya itu ada dari penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, ya. Nah, ada saudara roh-roh teritorial. Nah, biasanya dia melibatkan roh-roh orang mati, ya, yang disebut dewa dan dewi, yang diakui punya legenda, ya, karena punya kekuatan atau punya cerita yang menarik dan diakui di situ, karena sudah mati, nanti rohnya itu kadang-kadang dipakai oleh Lucifer untuk menjadi penguasa di daerah itu, ya. Nah, dia sudah nggak punya tubuh, ya. Roh ini di-handle atau di-backup oleh Lucifer, ya. Roh orang mati ini. Nah, dikendalikan oleh Lucifer juga. Nah, suatu kali Daniel ini berdoa, ya, minta sebuah penjelasan tentang akhir zaman kepada Allah. Dan Allah mau kasih tahu tentang berita ini. Ditahan oleh penguasa Persia itu. Ya, sampai lama. Daniel ini bingung. Biasanya Allah itu kalau menjawab doa itu sekali buka mulut sebentar lagi dia sudah nongol gitu ya. Paketnya paket kilat. Nah, hari ini ditunggu-tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 10 hari, 15 hari, 20 hari, 21 hari, jawabannya kok enggak nongol-nongol ya? Ada apa ini? Ya. Nah, ketika ada hambatan seperti itu, Allah mengutus satu malaikat yang gagah perkasa. Namanya Mikael untuk membantu Gabriel. Ya. Nah, untuk membantu Gabriel, ya, malaikat Mikael ini berperang dengan penghulu-penghulu, ya, dengan penguasa teritorial yang ada di Persia itu, ya. Nah, jadi jenis-jenis malaikat seperti apa yang kita pelajari di dunia malaikat kemarin. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan porsinya. Kalau yang disuruh perang itu pasti pasukannya Mikael, ya. Kalau disuruh menguatkan Anda, disuruh membantu Anda, ya. Nah, itu biasanya disuruhlah pasukannya Gabriel, gitu ya. Nah, ada 3 golongan, ada 3 bagian ya dari malaikat itu kan. Dulu dipimpin oleh Lucifer, oleh Gabriel, dan oleh Mikael. Nah, yang Lucifer ini kan sudah berontak dengan sepertiganya. Jadi tinggal 2/3 itu. Itu yang kadang-kadang diperintahkan oleh Bapak untuk membantu, menolong, dan melayani anak-anak Allah.
Nah, itu terjadi pada Daniel tersebut ya. Nah, berperang. Jadi peperangan rohani ini, Anda boleh minta bantuan juga ya, Bapak Surgawi. Ya, nggak usah disebut Mikael, pasti Allah pun juga akan kirim namanya Mikael. Tapi Anda sebut juga nggak salah ya. Bapak Surgawi, kami minta ya, malaikat surgawi Mikael untuk membantu dalam peperangan ini. Kalau Anda sedang berdoa dalam peperangan rohani untuk merebut sesuatu ya, nah, nanti Anda bisa minta. Anda tahu malaikat apa kira-kira yang Anda sedang butuhkan ya, sedang butuhkan. Nah, sekarang lagi Daniel pasal 10 ya, ayat 21. Di sini katakan ya. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka kecuali Mikael, pemimpin itu. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan mengoyakkannya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Ya, nah Daniel itu berkali-kali ya mengalami bantuan dari malaikat itu. Jadi ini kali yang kedua tadi itu yang kita ceritakan tadi ya. Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tidak tertulis dalam kitab itu. Nah ini bicara tentang bangsa Israel, bahwa malaikat itu memang disediakan juga untuk bangsa Israel pada waktu itu. Yudas, saudara ya, ayat 1 sampai 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau, ya, menghardik engkau. Nah, perhatikan saudara ya, di sini Mikael ini dalam perang ya dengan malaikat-malaikat pelayan-pelayan itu, dia tidak pernah menghardik omong kasar. Nah, ini pembelajaran bagi kita semuanya ya. Walaupun kita menghadapi iblis, dia itu juga jenis malaikat juga ya. Nah, tapi jangan terlalu kasar juga. Ngomong itu sekarang kita lihat ya. Anda itu anak Allah. Bahwa ciri khas Anda itu harus penuh dengan kasih. Firman Tuhan katakan ya. Jadi ada hukum lama. Hukum lama itu apa ya? Kita harus berperang ya, berperang, hancurkan musuhmu gitu ya. Nah, mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu loh. Ya, ada nama musuh. Tapi Tuhan merevisi ya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Musuh Anda siapa? Musuh kita ini bukan darah dan daging. Efesus pasal 6 berkata, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita melawan roh. Roh-roh jahat di udara. Kalau Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kira-kira konteksnya kemana? Apalagi orang-orang yang suka berperang-perang ini, ya, menjadi pendoa syafaat, ya, melakukan peperangan rohani. Anda selalu berhadapan dengan namanya musuh yang ada di alam roh, bukan? Nah, kalau Anda mengikuti saran Tuhan Yesus, bagaimana menyikapi ketika Anda berjumpa dengan musuh-musuh itu? Mikael itu walaupun dia perkasa, ya, dia tidak ngomong kasar, dia hanya menghardik aja. Nyah engkau, ya, itu paling banter seperti itu. Jangan terus bervariasi atau berinovasi, ya. Jadi untuk mengusir atau menghardik setan itu, ya, lalu Anda mulai ya untuk supaya Anda kelihatan hebat itu, aku cincang-cincang engkau, aku bom engkau, aku hajar engkau. Siapa yang suka berdoa begitu? Malam hari ini bertobat, ya. Itu gaya gaya preman. Ya, lu berani sama gua ya? Awas ya, gue cincang engkau. Nah itu kan gaya preman, betul nggak?
Nah, Anda sebagai anak-anak Allah, pasukan Allah, kalau Anda gayanya begitu, Anda tidak mencerminkan, itu enggak ya, citra Allah di dalam diri Anda, bukan? Ajaran Tuhan berkata apa? Kasihilah musuhmu. Melihat musuh di depan Anda itu, walaupun Anda harus bertindak untuk menyikapinya, tapi Anda harus juga punya belas kasihan juga. Kasihan ya dia itu ya. Ya. Bagaimana saya bisa menyelamatkan mereka? Makanya kadang-kadang kami lakukan ya, menghadapi musuh seperti itu, kami tidak langsung menghardik mereka. Kami pakai dulu dengan cara persuasif. Dasarnya adalah Kolose 1, 19 ayat 20. Saya tawarkan Injil perdamaian. Ya, bahwa Allah Bapa ingin berdamai dengan kalian semuanya. Jadi kita tawarkan dulu. Udahlah, kita nggak usah berperang. Ya, kita berdamai saja. Mau nggak kamu berdamai? Kalau dia ngeyel nggak mau berdamai, ya itu urusan lain, betul nggak? Kita sudah memberikan kesempatan. Amin. Ya, harus diberi kesempatan dulu untuk dia berdamai dengan Allah dulu. Walaupun Anda mengusir nanti karena dia sudah tidak mau berdamai, Anda jangan geram dengan dia. Ketika Anda menghadapi musuh geram, Anda kena penalti juga. Orang geram, orang marah harus dihukum. Jadi Anda mengusir setannya, Anda mengusir musuhnya, tapi karena Anda marah, dampak daripada Anda marah itu Anda harus menerima konsekuensinya. Ingat ya, memang musuh itu selalu membuat Anda marah kok. Betul nggak? Dia pancing emosi Anda, dia buat ulah yang buruk di depan Anda, supaya Anda marah, bukan? Ketika Anda marah, Anda akan kena hukuman juga. Amin. Siapa yang kalau perang dalam doa perang rohani suka geram? Jangan geram. Ya. Kalau Anda geram, nanti omonganmu jadi kasar. Tapi kalau Anda enggak geram, hatimu penuh dengan kasih, omonganmu lembut. Amin. Orang omongannya kasar atau lembut itu tergantung hatinya. Kalau hatimu geram, omonganmu pasti pedes. You know? Tapi kalau Anda penuh dengan kasih, memaafkan mereka itu, Anda bisa telatenin. Ya, Anda bisa iba dengan musuh itu. Anda bisa telaten, Anda bisa ya memberi kesempatan kepada musuh itu. Nah, oleh sebab itu perlakukan baik malaikat yang sudah jatuh maupun malaikat-malaikat yang melayani Anda nggak boleh kasar dengan malaikat. Amin. Jangan mentang-mentang malaikat itu statusnya pelayan atau pembantu, lalu Anda asal suruh mereka itu loh. Ya, jangan. Hargai dia juga. Dia itu juga ciptaannya Allah. Dia itu juga anaknya Allah juga. Amin. Ya. Nah, tunjukkan citra Allah di dalam hidup Anda itu. Apalagi ketika Anda sudah ditebus, diperbaharui di dalam Allah, polanya sudah harus mulai berbeda. Ya, tidak seperti gaya orang-orang lain itu. Amin. Ya. Oke, yang masih suka perintah-perintah malaikat ya, dengan kasar, memanfaatkan ya. Nah, nanti beda ya. Mulai minta izin kepada Bapak. Nanti Roh Kudus akan membawa Anda atau memberikan pengertian bagaimana caranya, ya enggak? Mengajak malaikat itu untuk melakukan sesuatu gitu loh. Ya. Nah, terus saya lagi, Saudara. Ya. Nah. Ya. Wahyu 12 ya. Ayat yang ke-7 ya, disayat ini ya. Maka timbullah peperangan Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ya,
Ini peperangan daripada malaikat-malaikat itu. Nah, bagian terakhir saudara malam hari ini ya. Ternyata ya, malaikat itu juga pembawa berita ya. Malaikat sering dipakai oleh Tuhan untuk memberitahu orang-orang kudus tentang perintah atau janji-janji dan berita-berita dari Allah di masa perjanjian lama maupun masa perjanjian baru. Gabriel adalah malaikat utusan pembawa berita kepada nabi-nabi atau orang-orang kudus yang lain. Namun tentang berita Injil keselamatan, hanya Roh Kudus yang berhak menyampaikannya kepada orang percaya. Mula-mula melalui Tuhan Yesus dan selanjutnya oleh orang percaya kepada orang kafir. Tentang Injil kerajaan ini, para malaikat pun hendak mendengarnya. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan di sini ya. Malaikat itu disuruh membawa berita juga ya. Tapi beritanya beda, saudara ya. Berita yang boleh diberitakan oleh malaikat dan oleh anak-anak Allah itu berbeda ya. Malaikat paling banter ya, dia boleh memberitakan Taurat. Ya. Taurat itu boleh diberitakan oleh malaikat pada waktu itu ya. Nah, tapi untuk memberitakan Injil, malaikat tidak diberi hak. Malaikat tidak diberi hak. Satu kali kami pelayanan di Bali ya, bersama dengan Pak Andreas dan Ibu Dorcas Daud, ada Pak Erwin, Pak Abraham, dan Pak Daud pada waktu itu ya, kami 6. Oh, ada satu lagi ya, Pak Hindra Rusli, ya, dia ikut. Jadi kami bikin KPP ceritanya di Bali. Nah, di sana ada satu pengusaha namanya Pak Gani. Nah, dia yang menampung kami dan yang menyelenggarakan KPP itu. Diundang para hamba-hamba Tuhan dan juga orang-orang yang sedang rindu dan haus. Puji Tuhan lah ya. Ada sekitar hampir 200 lebih orang itu selama 13 hari kami layani ada di sana ya. Nah, saudara, Anda tahu sendiri ya, di Bali itu ya, mereka adalah orang-orang yang main roh ya, main roh begitu. Jadi kami ini pelayanan di Bali itu benar-benar ekstra. Sore kita mengadakan pelayanan ya, pelajaran tentang KPP itu. Siang ya, dari pagi jam 9 itu sampai jam 3 sore ya. Itu orang dilayani itu enggak henti-hentinya sudah. Ya. Kasusnya macam-macam ya. Banyak sekali. Kenapa? Aneka ragam keyakinan, kepercayaan mereka dan tradisi-tradisi mereka. Waduh, yang kami layani kebanyakan orang Bali asli. Ya, ada gereja-gereja di Bali yang besar itu sebenarnya kan jemaatnya banyak orang-orang Chinese yang tinggal di sana ya. Nah, ketika kami bikin KPP itu Pak Gani itu yang diundang itu orang-orang Bali asli gitu loh. Yang masih terikat dengan tradisi ya, masih ini dan ilmu itu. Jadi kami harus melakukan banyak hal itu ya. Nah, itu sebenarnya sampai saya masih tinggal di situ ya, ketika itu saya masih tinggal 1,5 bulan untuk membuka gereja Rumah Dua Segala Bangsa itu tiap hari itu banyak orang dilayani juga. Kasus demi kasus dan banyak orang dikirim-kirim gitu. Nah, saya ceritakan tentang waktu KPP itu ya. Karena kita kekurangan waktu ya, satu hari ya, Pak Andreas itu bilang begini, minta malaikat surgawi untuk memberitakan Injil. Karena kita bicara tentang orang mati yang harus kita injilin ya. Beritakan Injil kepada mereka itu semua, kakek moyang mereka dan semuanya itu. Ketika kami di hotel ya, besok mau pulang gitu, Pak Andreas ditegur oleh Roh Kudus. Diingatkan ayat itu ya, bahwa yang dipercayakan untuk memberitakan Injil itu hanya anak-anak Allah yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Ya. Nah, malaikat nggak diberi hak untuk memberitakan Injil. Jadi kalau Anda minta bantuan kepada malaikat, ya tahu, Anda jangan suruh malaikat untuk memberitakan Injil. Kenapa? Malaikat sendiri sampai hari ini pengen tahu tentang Injil itu. Ya. Nah, ini sebabnya
Kenapa Lucifer itu dan anak buahnya nggak ngerti tentang Injil keselamatan? Dan harus Anda beritakan karena dia jenis malaikat juga. Yang belum tahu tentang Injil itu. Mereka pengen tahu tentang Injil itu. Nah, Anda boleh kasih tahu kepada mereka. Dan Anda jangan menyuruh malaikat untuk memberitakan Injil. Ya. Tapi kalau toh Anda memang kekurangan waktu, paling banter begini loh ya. Anda memberitakan Injil sekali, tapi kadang-kadang kan Injil itu harus diulang-ulang supaya jadi rema kan. Nah, tugas malaikat surgawi itu boleh Anda beri pesan gitu ya. Oke, sekarang aku minta malaikat surgawi untuk mengulang-ulang ya firman yang telah kami beritakan kepada orang itu sampai orang itu nangkep dan mengerti. Nah, di samping malaikat surgawi yang mengulang-ulang, nanti Roh Kudus juga akan memberikan pencerahan atau memberikan pengertiannya. Amin. Ya. Nah, sekarang seperti ya. Jadi cara menyikapi ya, walaupun malaikat itu disediakan untuk kita semuanya. Jadi malaikat itu ada keterbatasannya juga. Walaupun dia messenger, dia pembawa berita dari surga. Tapi tentang Injil, Injil itu hanya dimengerti oleh manusia, ya. Manusialah yang boleh memberitakan Injil kepada segala makhluk. Baca kitab Markus tuh. Ya, pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk. Banyak makhluk-makhluk di sekitar kita ini yang belum mendengar Injil. Ya. Siapa yang boleh memberitakan Injil? Kita, orang-orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Ya, itu yang boleh memberitakan Injil kepada mereka-mereka itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita mau belajar ya. Dalam pelayanan malaikat ini, saya percaya ini hanya beberapa contoh-contoh yang boleh kita pahami bersama-sama malam hari ini. Ada namanya malaikat yang disediakan oleh Allah untuk boleh kita ya pakai untuk membantu menolong kita semuanya. Tapi cara kita ya minta tolong kepada malaikat, jangan kasar juga kepada mereka. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh malaikat, tapi malaikat itu ada batasannya juga ya tentang memberitakan Injil. Malaikat nggak ngerti sama sekali, ya. Jadi masih ada batasan-batasan ada di daerah itu, ya. Oke, Bapak Saudara, ya. Saya harap malam hari ini kita semuanya mulai ya tentang pelayanan malaikat ini. Nah, ada satu untuk menutup ini, kemarin ada yang tanya juga ya. Pak, bagaimana dengan apa yang kita lakukan di masa-masa lampau itu ya? Bahwa kita sering dapat orderan ya, satu kali ya, waktu kami masih dalam masa-masa di karismatik dulu. Sekarang kami ada di aliran kepenuhan Kristus namanya ya. Nah, ketika kami penuh dengan kuasa berbahasa roh, banyak orang kadang selalu minta didoain dan pesen ini dan pesen itu, Pak tolong ini, tolong itu, dan banyak orang minta tolong. Ya, salah satunya gini, ada orang datang ya, dia duitnya ini dipinjam sama orang. Lalu orang yang minjem duit ini kabur. Ya, nomor teleponnya ganti. Jadi nggak bisa dihubungin. Waduh Pak, ya ini bukan duit sekecil Pak. Ya, tahun itu kalau nggak salah hampir 1 M lah, itu ya. Tahun-tahun 97 itu kira, ya. 96, 97 itu. Itu hampir 1 M, ya. Lah, dia bilang, Pak dibawa kabur, nomor teleponnya nggak ada. Dia sudah pindah, ternyata rumah yang kemarin itu yang kita tahu, itu cuma sewa toh Pak. Ya, kita nggak tahu di mana rumah itu, di mana orangnya. Ya, apa Bapak bisa bantu? Ya, lalu mulai nih ada kreativitasnya. Oke, ada malaikat surgawi. Kita manfaatkan saja, kita pakai. Kita berdoa, Pak Surgawi, minta malaikat surgawi sekarang duduk di pundak kiri kanan orang yang hilang itu, yang raib.
bawa duit orang ini. Ya, bisikkan siang dan malam ya, supaya dia telepon kepada orang ini dan mau niat bayar utangnya. Gitu loh ya. Bisikkan terus siang dan malam sampai dia nggak bisa tidur sebelum dia ambil keputusan ya membayar utang kepada orang ini ya. Itu saya doakan berkali-kali seperti itu. Apa yang terjadi saudara? Ya, kurang lebih 3 bulan kemudian orang ini ya datang, Pak, puji Tuhan Pak. Ya, orang yang kita doakan sekarang sudah nyicil utangnya Pak. Ini sudah cicilan yang kedua. Ini sudah cicilan yang kedua. Ya, ceritanya gimana? Habis kita berdoa itu Pak, kurang lebih seminggu kemudian dia telepon saya. Ya, jadi orang yang punya yang punya hutang ini, ya, dia masih punya nomor teleponnya yang dihutangin bukan? Nah, yang punya duitnya nggak punya nomor telepon yang hutang itu karena udah ganti nomor. Dia telepon, ya, lalu ditanya, loh, tumben, iya iya iya, saya selama seminggu ini tiap malam saya nggak bisa tidur, ya you. Saya gelisah, resah. Lalu ingat kamu terus. Makanya saya telepon ini, maaf ya, saya menghilang sekian lama. Terus apa maunya? Ya ginilah, saya belum punya duit untuk bayar seluruhnya. Gimana kalau utangnya saya cicil? Cicil berapa? Ya pokoknya saya punya duit, saya cicil. Saya punya duit, saya cicil. Saya punya duit, saya cicil. Kenapa? Nah, saya takut gelisah resah nggak bisa tidur lagi. Gitu. Dengar cerita itu saya ketawa, saya bilang gitu loh. Wah, doa kita berhasil juga ya. Nyiksa orang nggak bisa tidur. Seperti itu ya. Nah, tapi saudara, sekarang doa semacam itu nggak boleh, saudara. Ya, jangan dilakukan lagi. Ya, itu jenis witchcraft, itu jenis doa dukun, perdukunan. Ya, jadi mengendalikan orang lain atas keinginan kita. Itu tak boleh dilakukan. Walaupun itu bisa Anda lakukan dengan minta bantuan malaikat seperti itu. Ya, ingat ya. Nah, bagaimana caranya? Ada yang lebih baik daripada menyiksa orang semalam-malaman sampai seminggu nggak bisa tidur karena gelisah resah itu. Ya, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita tahu di dalam setiap diri orang ini kan ada roh. Itu enggak ya? Roh Tuhan ada di dalam dia. Apalagi kalau dia sudah pernah mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya. Roh Kudus punya sikap, punya apa namanya? Punya sifat, yaitu menginsapkan seseorang. Jadi kadang-kadang cuma saya lakukan, Roh Kudus engkau yang ada di dalam diri orang itu. Berbicaralah kepada orang itu. Ya, Roh Kudus tahu apa yang harus dia katakan. Kami tidak intervensi, kami tidak setir, kami tidak memaksakan sesuatu. Ya, itu bedanya. Jadi saya batasin di sini. Jadi nanti jangan sampai ada pertanyaan lagi tentang masalah duduk di pundak kiri kanan tadi. Ya enggak? Itu cara lama yang sudah tidak boleh digunakan lagi. Ya, itu termasuk doa witchcraft, doa perdukunan yang memanfaatkan jasa para malaikat. Ya, doa witchcraft itu apa sebenarnya? Aku mau, betul enggak itu? Nah, aku menguasainya, itu enggak itu? Mengintimidasi dan sebagainya. Itu isi daripada doa witchcraft itu. Nah, kita beda. Anak-anak Allah itu rohnya lemah lembut. Amin. Nah, mulai belajar lemah lembut seperti Tuhan. Ya, di sini. Jadi targetnya itu bukan hasilnya. Kalau Anda hanya mengejar hasilnya, Anda pasti pakai cara yang kasar itu. Tapi kalau Anda mau lihat buahnya, yang terjadi perubahan di dalam hidup Anda, pasti Anda nggak akan lakukan itu. Walaupun Anda berhasil, Anda tetap jadi orang yang kasar. Ya, nah, bicara tentang pelayanan malaikat malam hari ini sangat menarik, bukan? Ada malaikat
yang disediakan untuk kita semuanya. Tapi caranya, ya, melakukannya, itu yang penting sekarang. Harus tahu, ya, jangan memaksakan diri dan sebagainya. Amin. Oke, puji Tuhan Bapak Saudara, malam hari ini kita sudah selesaikan tentang pelayanan malaikat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.